Saya 11 tahun di Unilever, sudah mengalami 3 posisi gitu ya. Mulai dari logistik sampai sekarang di pabrik. Jadi sebagian besar waktu saya sekarang di pabrik. Sudah mulai 2014, jadi total 7 tahun. Dari saya beberapa proyek yang saya lakukan terkait dengan produk costing, kemudian SAP related, sama pembuatan aplikasi di pabrik gitu terkait dengan PM supply. Untuk internship tadi sudah disebutkan oleh Bu Luli, jadi saya sebelumnya di Garuda Maintenance Facility, itu kayak bengkelnya Garuda gitu ya Bu ya, untuk support PT Garuda Indonesia dan beberapa customer lain gitu. Ini beberapa training yang saya lakukan. Di layar ini tampilan dari pabrik rumput yang tampilan dari atas gitu ya. Ada 3 pabrik, yang di kanan atas ini pabrik sabun atau personal wash bar. Sebelah kiri atas ini dulunya Dove Factory. Sekarang jadi personal wash bar juga karena Dove sayangnya harus kembali lagi ke Jerman untuk produksinya. Nah, yang di bagian bawah ini yang paling besar adalah pabrik saya gitu, pabrik oral care. Jadi produksinya odol. Sebelah kanan ini office. Ini posisinya ada di Surabaya, di antara Jalan Kembar sama Jalan Rungkut Industri 4. Jadi kalau di dalam pabrik ini bisa cross jalan gitu. Bisa langsung pindah ke pintu yang sebaliknya. Ini sekelumit dari Rungkut Factory sendiri. Jadi kita ada 2 pabrik besar, personal care atau oral care sama personal wash. Ini brand-brand yang kita produksi dari Lux, Kamai yang Bapak Ibu tahu gitu ya. Untuk yang oral care ada Pepsodent, ada Close Up, ada Signal. Signal ini untuk ekspor gitu. Gambaran kecil dari sisi processing sama packing line ada di sisi kanan. Untuk pabrik sabun ada di bawah. Dari mulai processing line sampai packing line. Ke oral care factory yang akan saya sampaikan pagi ini. Jadi kita beroperasi 8 jam dalam satu shift kali 3 shift, 24 jam full, 6 hari per week. Jadi 24 kali 6, volume kita di 98% lokal, ekspor ada di 8%, negaranya ada di Ghana, Chili, Filipina, ada juga di Myanmar. Ini brand kita, ada 6 versi diameter, dari mulai yang gramasinya paling kecil 25 sampai 250 gram. Ini chain distribusi kita. Jadi di Unilever Indonesia itu punya 2 DC besar di Surabaya dan di di Bekasi. Dan ada 10 DC kecil di luar Jawa. Jadi cakupannya mulai dari Medan sampai ke Indonesia Timur. Termasuk Kalimantan juga, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Lead time paling jauh itu di 3-4 minggu. Biasanya di timur Indonesia. Jadi relatif kita harus bisa menyiapkan stok itu di 1 bulan gitu ya untuk yang paling jauh. Ini mungkin akan familiar buat teman-teman yang belajar PPIC ya untuk penentuan safety stock. Kemudian untuk customer kita ada di 500 retail empty store. Jadi empty store ini kita anggap sebagai customer end kita gitu. Jadi MT ini modern trade, jadi teman-teman yang mungkin tahu hypermart atau Carrefour, nah ini masuk ke dalam modern trade, jadi kayak supermarket gitu. Untuk distributor ini hub kita untuk mencapai distribusi yang lebih kecil atau ke pasar-pasar gitu, pasar-pasar tradisional. Sifatnya beda, jadi kalau MT ini lebih kepada kita bisnis to bisnis gitu ya hubungannya, tapi kalau distributor ini lebih ke partnership. Itu. Nah, SKU kita, mungkin familiar dengan istilah SKU ya teman-teman ya, stock keeping unit. Jadi satu tipe gramasi untuk satu varian itu satu SKU namanya. Kita untuk oral care ada di kurang lebih 100 SKU. Itu hanya oral care saja, kalau total Unilever Indonesia sekitar 1000. Jadi mulai dari Bango, kemudian sabun cair, Benzo segala macam, kalau di total ada sekitar 1000-an. Kemudian cakupannya as mention tadi ya, lokal sama ekspor ada 3 brand. Setelah membicarakan channel distribusi, ini sedikit dari proses dari pembuatan finished good gitu ya. Kita gambarkan secara simpel aja. Dari satu Unilever Indonesia itu mungkin bisa dibayangkan ada 2 bagian besar. Orang yang membuat barang sama orang yang memasarkan atau menjual.
orang yang membuat namanya supply chain department, yang menjual namanya customer development atau sales. Sisanya itu hanya supporting function kayak marketing, kemudian HR, kemudian ada lagi finance. Jadi ini mendukung dua bagian besar ini untuk bisa perform gitu, karena bagaimanapun fuelnya perusahaan tuh dari dua bagian besar ini, cari duit sama membuat produk gitu kan. Nah, focusing ke supply chain itu sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian besar. Jadi ada bagian planning di sisi atas ini ya, yang biru. Untuk kemudian ada supply planning ini sourcing ya, sourcing. Yang bawah ini pabrik, yang kanan ini logistik. Jadi penjelasan simpelnya adalah plan, source, make, sama deliver gitu. Bagaimana kita nge-plan, kemudian penentuan sourcing-nya itu bagaimana untuk bisa menghasilkan produk, pembuatnya siapa, yang itu orang pabrik gitu ya. Nah, setelah sudah dibuat, pendistribusiannya bagaimana? Nah, ini kita serahkan kepada logistik gitu. Saya selama 11 tahun ini sudah pernah merasakan di dua bagian, jadi di logistik sama di pabrik, yang di planning sama di sourcing belum gitu. Kalau dari sisi penjelasan loop-nya ini, dari demand kita ditangkap dari penjualan tim sales sama runningan yang ada di SAP. Jadi SAP ini sebagai tools kita untuk melihat bagaimana tren demand ke depannya. Plus dari marketing akan ada semacam rumusan activity gitu ya, atau prediksi-prediksi mana sales yang sekiranya akan memakan quantity yang besar itu, membutuhkan support barang yang tinggi gitu. Dari situ outputnya akan mengeluarkan forecast yang akan ditangkap oleh supply planning team. Dari sini dia akan membuat dua gitu. Dia akan mengoper dengan inventory planning modelnya seperti apa dan membagikan material requirement ke supplier. Nanti ada bagian procurement yang akan menjembatani ini gitu. Nah, si supply planning ini juga akan membuat WPP mingguan yang akan diserahkan kepada produksi atau pabrik. Tugasnya pabrik menerima RMPM baik lokal maupun impor dan digunakan untuk memproduksi barang yang sesuai oleh WPP gitu. Nah, untuk rungkut sendiri kebetulan sebagian besar materialnya untuk raw material kita impor, hanya yang bulky saja yang lokal support. Untuk pabrik kita sendiri ada 17 packing line. Untuk prosesinya ada 8, sementara untuk teknologinya ada 16 cup line sama 1 sachet. Mungkin agak nggak terlalu familiar sama sachet ya. Sachet untuk odol, cuman ternyata customer-nya ada dan itu ada di Filipina gitu. Jadi mungkin insight yang unik lah ini. Mungkin teman-teman ada yang berminat ke Filipina gitu kalau mau lihat sachet-nya gitu. Nah, setelah diproduksi di pabrik, hasilnya mengeluarkan produk gitu ya, kita distribusikan via finished good warehouse ya, yang ada di Surabaya dan di Jakarta juga. Cuman karena oral care ini adanya di Surabaya, maka yang menjadi hub utamanya adalah gudang yang ada di Surabaya. Dari sini tugasnya orang logistik adalah mendistribute ke customer dan ke gudang-gudang lain yang ada di luar Jawa. Jadi loop-nya akan seperti itu. Dari customer nanti akan muncul tren jualannya seperti apa dan proses ini berulang terus gitu. Next untuk ini focusing ke flow proses. Jadi proses untuk pembuatan pasta sebenarnya. Jadi ini pekerjaan saya mulai dari 2020. Jadi hal yang baru. Biasanya anak Tekim yang ada di posisi ini. Cuman uniknya adalah saya dipercaya untuk menjalani